Hai, ketemu lagi di Lindsay Time. Gimana kabarnya hari ini? Di episode ini kita bakal ngelanjutin topik dari episode sebelumnya, yaitu Love Yourself, menyayangi diri sendiri. Dan di episode ini gue bakal ngomongin bagaimana menyayangi diri sendiri secara psikis. Karena yang di episode sebelumnya kan gue udah menjelaskan cara-cara gue, bagaimana caranya gue untuk menyayangi diri sendiri secara fisik. Namun, di episode ini kita bakal ngomongin bagaimana menyayangi diri sendiri secara psikis. Dan sekedar disclaimer, ini murni pendapat gue pribadi. Dan ini apa yang sudah gue lakukan ke diri gue sendiri. Jadi mudah-mudahan cara-cara yang gue bagi di sini bisa bermanfaat buat kamu semua. Yuk, mari kita mulai. Nomor 1. Lihatlah diri sendiri sebagai teman terbaik yang kamu punya. Seringkali kita kalau ke teman atau saudara, kita bisa bersikap positif. Ketika mereka sedang menghadapi masalah atau sedang sedih, kecewa, kita berusaha membuat mereka tersenyum dengan memberi kata-kata penyemangat, menawarkan segala bantuan. Ya, gue bisa bantuin lu gimana gitu kan. Nah, pertanyaannya, bisa nggak kamu ngelakuin hal itu ke diri kamu sendiri? Banyak di antara kita yang kalau ke diri sendiri itu keras banget. Ketika kita ada masalah, ketika kita sedang mungkin menghadapi kegagalan atau mengalami kebuntuan, kita mungkin cenderung nyalahin diri sendiri. Iya, ada yang cenderung nyalahin orang lain. Cuma gue mau fokusnya di sini, ketika kita menyalahkan diri sendiri, kita biasanya negatif dan mungkin hingga mencaci maki ke diri sendiri dengan berbagai kata-kata kasar yang biasanya nggak akan kita omongin ke saudara kita atau ke teman dekat kita ketika mereka menghadapi masalah. Nah, makanya mulai sekarang, yuk perlakukan diri kita dengan lebih baik. Karena susah maupun senang, yang selalu hadir itu diri sendiri. Oke? Poin kedua. Yang kedua adalah jujurlah pada diri sendiri. Semua orang punya kekurangan dan pernah melakukan kesalahan sepanjang hidupnya. Hal ini wajar, toh di antara kita manusia ini nggak ada yang sempurna. Maka daripada itu sebaiknya kamu terbuka sama diri sendiri. Ya, coba akui setiap kekurangan dan kesalahan yang pernah kamu buat. Ya mungkin kalau kamu risih untuk ngomong ini ke orang lain, ke orang tua atau ke saudara kamu, ya kamu ngomong ke diri kamu sendiri aja. Kamu jujur akui bahwa misalkan nih, kalau gue punya kekurangan itu cenderung tergesa-gesa, atau misalkan ketika gue melakukan kesalahan dan gue mengakui, iya gue salah. Gitu. Dan sekali lagi, lo nggak harus ngomong ke orang lain. Lo bisa di ruangan tertutup, dan mungkin di kamar lo gitu, lo bisa nulis gitu. Atau mungkin ketika lo masih belum bisa move on, ya lo jujur aja lo belum bisa move on gitu. Oke? Nah, ketika kamu sudah bisa mulai jujur pada diri kamu sendiri dan mulai terbuka pada diri kamu sendiri, kamu sudah memulai yang namanya penyembuhan batin. Karena berawal dari kejujuran, penyembuhan mulai terjadi. Ketika kamu sudah mulai jujur, kamu sudah mulai menerima. Ketika kamu sudah menerima, beban itu akan perlahan-lahan pergi. Iya. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Nomor 3, mulailah berbicara dengan diri sendiri secara positif. Self-talk itu bukan berarti udah gila ya. Sering kok kita ngobrol sama diri sendiri secara tidak sadar. Mulai dari bangun pagi hingga kita tidur malam. Misalkan, aduh Lin, kenapa lu harus bangun pagi-pagi banget sih? Atau misalkan ketika ada sesuatu, aduh Lin, lu kenapa kayak gini? Gitu. Nah, self-talk itu ada dua, negatif dan positif. Nah, kayak yang tadi, itu adalah self-talk negatif, di mana kita memberikan afirmasi negatif melalui kata-kata yang seperti yang tadi berkonotasi negatif kepada diri sendiri. Contohnya, ya seringkali saat kita menyalahkan diri sendiri, aduh kok gue payah ya, aduh kok gue begini, gue gak bisa apa-apa, dan seterusnya gitu. Pernah gak kamu kayak gitu?
Nah, mulai saat ini coba dirubah caranya. Ya, sekalian kita akan masuk ke subpoint kedua, yaitu self-talk yang positif. Tadi kan sudah kita ngomongin self-talk negatif. Self-talk positif adalah berbicara dengan diri sendiri, layaknya berbicara dengan teman dekat atau saudara. Ayo, kamu pasti bisa. Ya kan, ketika kamu sudah melakukan kesalahan, ya oke, nggak apa-apa, udah terjadi. Kayak tadi, kita akui. Oke, sudah terjadi, sekarang kita hanya bisa memperbaikinya. Kalau misalkan sudah tidak bisa diperbaiki, misalkan mungkin kalah di satu pertandingan, kalah di satu perlombaan gitu, ya udah, itu adalah pengalaman. Toh kita cenderung belajar dari kegagalan daripada keberhasilan, ya kan? Ya mungkin yang paling deket, paling terasa gitu ketika udah jadian berapa lama terus putus gitu kan, atau kehilangan seseorang, misalkan ada anggota keluarga yang meninggal, kayak misalkan gue ngalamin kayak waktu nenek gue meninggal, ya gue merasa masih banyak hal yang belum gue beresin gitu, gue masih belum membahagiakan dia, gue masih belum bisa membuat dia tersenyum gitu, ya. Ya kita lanjut aja ya. Nah, self talk ini secara positif yang sebaiknya itu dilakukan secara terus-menerus. Mulai dari dengan memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri. Nah, jadi ketika bangun pagi itu biasanya kita kan lagi teler-teler gitu lah ya. Lihat cermin dan bilang, misalkan kayak gue misalkan, Lin, kamu pasti bisa hari ini. Oke, itu rada cringy sih. Oke, misalkan kamu lihat diri kamu di cermin terus kamu bilang misalkan, hari ini gue bakal olahraga sebentar. Misalkan, nggak apa-apa sebentar aja gitu kan. Atau hari ini lu mau, misalkan hari ini kamu mau bikin sarapan yang enak gitu. Dan terus enak sarapannya gitu, kamu udah masak, kamu udah bikin dan enak. Oke, itu satu keberhasilan, itu satu kunci untuk kamu hidup bahagia gitu. Karena kan dengan memberikan semangat kepada diri sendiri pelan-pelan sih ya. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Tapi jangan manjain juga ya. Karena kalau udah manjing kita jadi lembek gitu. Tapi sekali-sekali kita perlu mendukung diri sendiri, kita perlu menjadi teman yang terbaik buat diri kita sendiri. Ya. Nah, jadi afirmasi positif itu sebaiknya personal dan unik sesuai dengan kepribadian kamu sendiri. Jadi misalkan kalau kamu nggak bisa masak, misalkan kayak gue nggak bisa masak gitu kan, tapi gue bisa bikin minuman yang enak. Misalkan gue campur susu sama apa gitu kan. Atau misalkan gue bisa ngomong di sini gitu kan. Tapi kadang ngomong sama orang secara langsung tuh susah. Gitu. Jadi ya plus minus lah ya gitu. Tapi lo harus menerima diri lo sendiri. Nah, afirmasi-afirmasi positif ini sebaiknya dibacakan atau dikatakan pada diri sendiri pas bangun pagi dan sebelum tidur. Misalkan kalau sebelum tidur, gue biasa ngerjainnya sebelum tidur. Misalkan besok gue akan bangun pagi dengan lebih tenang, dengan pikiran yang segar. Gue besok akan menyelesaikan semua pekerjaan gue. Dan gue berterima kasih atas apapun yang sudah gue capai hari ini, yang sudah gue dapat hari ini. Ya, semoga besok bisa lebih baik. Ya kan? Itu gue bikin on the spot gitu. Nah, sebenarnya masih ada satu cara lagi yang sangat membantu untuk kita menyayangi diri sendiri, yaitu meditasi. Nah, meditasi ini sangat ampuh untuk menenangkan diri kita dan menjernihkan pikiran kita. Meditasi akan gue jelaskan secara rinci di episode berikutnya. Jadi, stay tune di Lin's Tea Time. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dadah!